kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurlaini Fitria, guru mapel PAI di UPT SD Negeri Sadang 2, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini pada tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SD Negeri Sadang 2 kelas 6 dengan materi indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Sarapan ya? Iya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca apa? Membaca apa? Membaca doa. Membaca apa? Doa. Membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita serap, kita pahami dan kita amal. Oke, silakan Mas Ketua Kelas langsung maju ke depan. Ayo Mas Bisma. Ya, Kak. Hormat, Kak. Tegak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang kita absen dulu. Ini Mas Asfar hadir, Mas Wair hadir, Mas Bisma hadir. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita masuk di bab 7. Bab berapa? Bab 7 itu menerangkan materi tentang indahnya ketetapan Allah. Coba anak-anak begitu mau tanya, siapa yang pernah menginginkan sesuatu tetapi belum dikabulkan, atau menginginkan sesuatu tapi tidak seperti yang diharapkan? Coba angkat tangan. Kok Mas Budi? Oke, coba diceritakan kenapa itu? Apa itu bisa? Pengen punya sepeda tapi gak dibeli. Enggak dibeli. Pengen sepeda tapi tidak dibelikan. Ternyata dibelikan apa? Layangan. Oh, dibelikan layangan, tapi tetap dibelikan ya? Oke, silakan dilihat gambar di depan. Itu kira-kira ada gambar apa ya Ibu ya? Ada gambar apa itu ya? Ada gambar ulat, terus ada gambar kepompong, terus ada gambar apa lagi?
kupu-kupu, ada gambar ulat, ada gambar kepompong, ada gambar kupu-kupu. Begitu juga dengan yang dirasakan Mas Budi. Keinginan Mas Budi sebelumnya apa? Ingin sepeda. Sepeda bisa kita umpamakan dengan keinginan ulat yang terkurung dalam gelapnya ke kepompong. Oke anak-anak, lanjut. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini ada 3 yang akan kita capai. Yang pertama yaitu anak-anak harus mampu memperjelas karakteristik antara takdir mubrom dan takdirmu Allah. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mampu mengklasifikasikan, mampu mengelompokkan mana kejadian yang masuk pada takdirmu Allah dan mana kejadian yang masuk pada takdirmu mubrom. Agar anak-anak. Lalu yang ketiga yaitu anak-anak bisa menelaah kekuatan doa dan ikhtiar dalam merajut takdirmu Allah melalui diskusi pemecahan masalah. Pembelajaran kita kali ini akan seperti apa, Bu? Kita akan belajar dengan cara diskusi kelompok untuk memecahkan sebuah masalah. Sampai sini oke? Oke? Oke, coba duduknya yang tegak. Jangan ada yang nyender. Tangannya boleh ke atas yang sebelah kanan. Digoyang-goyang. Semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat. Pipi kanan. Pipi kanan kok 2 pipi kamu kan bagaimana Mbak Aulia? Mana pipi kanan? Oke, alhamdulillah. Sekarang perhatikan di layar proyektor di depan. Ada 2 kasus yang Bu Fitri sajikan. Coba Mbak Vina dijelaskan kasus yang pertama itu intinya menceritakan tentang apa? Aisyah bersedih Kenapa Aisyah kok bersedih? karena nilainya masih kurang. Karena nilainya masih kurang. Tapi apakah dia sudah berusaha? Sudah. Ada yang pertama kasusnya adalah Aisyah nilainya kurang, dia sedih, padahal dia sudah belajar. Kasus yang kedua menerangkan tentang apa Mbak Galuh? Bahwa seorang disabilitas tapi dia lihat dan berprestasi. Oke, kasus yang kedua itu ada yang namanya Ahmad. Dia disabilitas karena apa? Kakinya sulit untuk berjalan, tetapi dia tetap ceria dan berprestasi di sekolah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa hal ini kok bisa terjadi? Itu kenapa? Ada yang tahu? Ya Mbak Firda, kenapa Mbak Firda? Karena takdir. Karena takdir. Bagaimana seharusnya sikap Aisyah dan Ahmad? Mengapa hal ini bisa terjadi? Mas Firda, kenapa? Kurang bersyukur. Kurang bersyukur karena takdir, Bu. Karena kurang bersyukur. Nah, jawabannya ada di slide selanjutnya. Jawabannya ada di slide selanjutnya, yaitu tentang apa? Tentang makna iman kepada qada dan qadar. Itu adalah qada dan qadar Allah. Kejadian yang menimpa Aisyah dan menimpa Ahmad itu adalah suatu apa? Qada dan qadar Allah. Oke anak-anak, qada dan qadar adalah ajaran Islam yang termasuk ke dalam rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar sering kita sebut dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati tentang apa? Adanya ketetapan dan ketentuan Allah. Jadi yang terjadi pada Aisyah dan Ahmad itu adalah qada dan qadar Allah. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada itu apa? Qada. Coba dibantu Mas Bisma, qada itu apa?
secara bahasa berarti hukum, ketetapan, kehendak, sedangkan secara istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman azali sebelum manusia diciptakan atau disebut juga sunatullah. Contoh umur, jenis kelamin, rezeki, nasib. Qadar adalah hukum ketetapan Allah yang sudah ada sebelum manusia diciptakan. Berarti sebelum kita ini diciptakan, jalan hidup kita sudah diciptakan, sudah direng-reng. Cara kalian mau mengerjakan PR itu sudah direng-reng. Oh iya, nanti PR-nya itu membuat seperti ini, lalu seperti itu, seperti ini, seperti itu, seperti ini. Nah, contohnya apa Bu Kodok? Contohnya adalah jenis kelamin. Jika kamu sudah diciptakan Allah berjenis kelamin laki-laki, maka kamu tidak akan bisa berubah menjadi perempuan. Dan itu juga sebaliknya. Itu adalah sudah ketetapan Allah, sudah hukum Allah, atau biasa kita sebut dengan sunnatullah. Oke, lanjut. Oke, macam-macam takdir. Nah, ini macam-macam qadar. Qadar dibagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu apa, Bu? Contohnya Mas Randy. Takdir mubrom adalah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Karakteristik takdir mubrom menunjukkan kekuasaan setelah bodoh. Contoh kematian, ajal, hari kiamat, dan siapa orang tua kita. Oke, takdir mubrom itu berarti takdir yang mutlak, takdir yang tidak bisa diubah. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang bergantung pada ikhtiar, usaha, dan doa manusia. Karakteristik takdir mu'allaq menunjukkan kasih sayang Allah yang memberi kesempatan manusia untuk memilih. Contoh, kecerdasan dengan belajar, kesehatan dengan pola hidup sehat, dan rezeki dengan bekerja. Oke, takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah yang bergantung pada usaha manusia. Oke, sudah Bu Fitri siapkan beberapa soal di sini, ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompok-kelompoknya ya. Bu Fitri bagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok visual atau kelompok 1, buatlah mind map di atas kertas pleno tentang arsitektur takdir yang menggambarkan hubungan doa, ikhtiar, takdir, dan tawakal. Ini silakan dikerjakan, dibuka ya. Oke, kelompok 2 diberi tugas Bu Fitri, di situ sudah bisa dibaca. Susunlah teks percakapan singkat tentang rahasia di balik kegagalan dan presentasikan di depan. Nih, soalnya astagfirullah baru. Kelompok 3, buatlah skenario drama pendek yang memperagakan sikap seseorang yang sabar saat menerima musibah dan gigih dalam berikhtiar. Berarti tugasnya membuat apa? Drama pendek. Drama pendek. Sudah siap? Sudah silakan dikerjakan. Oke kan? Sudah siap semuanya? Sudah. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ya kalau bingung nanti ini ada langkah-langkahnya di sini sudah Bu Fitri buatkan di LKPD-nya, nanti langsung dicek di sini kaitannya dengan apa saja ya. Karena tugasnya Mas Krisna apa tadi berkaitan dengan ikhtiar dan doa. Ya toh? Jangan lupa
nanti dikasih tanda panah biar teman-temannya paham kaitannya takbir dengan ikhtiar dan doa itu apa, kaitannya tawakal dengan ikhtiar dan doa itu apa. Paham Mas? Paham ya? Nah, paham. Oke anak-anak, sudah selesai atau belum? Sudah? Oke, kelompok 1 boleh maju ke depan. Mbak Ari ini boleh duduk di tempatnya, silakan. Semuanya fokus mendengarkan presentasi dari kelompok 1 terkait dengan arsitektur takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mid mapping yang telah dibuat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibrahim Fatur Akan. Saya sebagai moderator akan memandu presentasi ini. Tolong disimak ya. Cabang utama 1, takbir mubrom Dari arsitektur kematian cabang yang pertama. Dari arsitektur takbir, cabang yang pertama adalah takbir. Takbir mubrom contohnya kematian orang tua dan jenis kelamin. Takbir mu'alaf contohnya kesehatan dan kesuksesan. Takbir bukan penjara, melainkan ruang kemungkinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, itu tadi materi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, Mas Bisma. Dalam konsep arsitektur takbir terdapat 2 jenis, yaitu mubrom dan takbir mu'alaf. Sebutkan perbedaan di antara keduanya berdasarkan contoh yang ada di mind map tersebut. Izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan. Jawaban soal pertama, pemahaman konsep takbir dari Bisma. Takbir mubrom adalah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya adalah kematian orang tua dan jenis kelamin. Takbir mu'alaf adalah ketentuan Allah yang bisa dipengaruhi oleh peran atau usaha manusia. Contohnya adalah kesehatan dan kesuksesan. Bagaimana, sudah puas dari jawaban tadi? Sudah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi dari kelompok 1 sudah jawab dengan jawaban yang baik. Takbir mu'alaf yang ditanyakan oleh Mas Bisma, takbir mu'alaf dan takbir mubrom ya, dibagi jadi 2 tadi. Oke, kelompok 2 siap? Siap, langsung maju ke depan. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2, silakan. Moderatornya siapa? Mas Azhar, silakan Mas Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Abdurrahman. Nama saya Freddy Setiawan. Nama saya Evaldi Dewi Sabura. Nama saya Nurul Tafiat Sukahanifah. Nama saya Jiwatika Mesya Azhar. Nama saya Zahra Latifah Putri. Dan saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok tentang naskah percakapan rahasia di balik kegagalan. Aku sudah berlatih setiap malam sampai suaraku serak, tapi kenapa hasilnya tetap gagal? Apakah doaku tidak didengar? Azam, kegagalan bukan berarti doamu tidak didengar. Terkadang Tuhan menjawab perhatiannya tanpa kita beragam. Teman-teman, coba pikirkan jika hidup selalu berhasil, kita mungkin
akan lupa caranya belajar. Kegagalan adalah jeda yang diberikan Tuhan agar kita bisa melihat kembali arsitektur nanti yang sedang kita bangun. Benar kata Freddy. Secara logika, kegagalan memberitahu kita bagian mana dari ikhtiar kita yang masih bocor. Mungkin tekniknya atau mungkin mental kita yang perlu diperkuat. Ada rahasia besar di balik kegagalan, seperti anak panah. Ia harus ditarik ke belakang jauh-jauh agar bisa meleset lebih kuat ke depan. Kegagalanmu hari ini adalah tarikan busur itu hilang. Jadi jangan anggap itu pintu tertutup, anggap itu sebagai tanda putar balik ke arah yang lebih baik. Tuhan itu arsitek yang maha adil. Ia tidak mungkin menyia-nyiakan usaha hambanya. Jadi aku tidak boleh berhenti berikhtiar hanya karena satu kali gagal. Tempat rahasianya adalah sabar. Saat ditarik ke belakang dan gigi saat akan melesat kembali, hasil akhir adalah miliknya. Tugas kita hanya memastikan kita tidak berhenti berjalan. Mari kita mulai dan susun nama ikhtiar yang baru. Oke teman-teman, itulah diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Berdasarkan konsep di atas, bagaimana cara menyikapi doa yang seolah-olah tidak dikabulkan saat mengalami kegagalan? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Apa maksud dari perumpamaan anak panah yang disampaikan oleh Sarah dan oleh Yared dalam teks tersebut terkait dengan kegagalan? Terima kasih atas pertanyaannya, dan kami izin untuk menjawabnya. Jawaban untuk demikian, kita harus meyakini bahwa doa tetap didengar oleh Tuhan. Namun terkadang dijawab dengan cara yang berbeda atau berbeda. Kegagalan dipahami sebagai cara Tuhan memberi kita waktu untuk belajar dan memperbaiki diri sebelum diberikan keberhasilan yang lebih besar. Jawaban untuk kali ini, perumpamaan anak panah berarti kegagalan adalah proses ditarik ke belakang, mengalami kesulitan atau kemunduran, agar di masa depan kita memiliki kekuatan dan dorongan yang lebih besar untuk melesat menuju keberhasilan yang lebih tinggi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesabaran dan kegigihan itu seperti apa tadi? Seperti anak panah. Ditarik ke belakang itu seperti apa, Mas Randy tadi? Ditarik ke belakang itu seperti ikhtiar dan apa? Seperti ikhtiar dan apa? Sabar saat ditarik ke belakang dan gigih saat diluncur. Nah, dari 3 kelompok tadi, proses pemecahan masalah sudah diselesaikan bareng-bareng, sudah bagus. Jawabannya juga sudah menunjukkan bahwa anak-anak telah memahami dan mampu mengklasifikasikan kejadian nyata ke dalam takdir mubrom dan takdirmu. Sekarang anak-anak, Allah itu telah menitipkan potensi-potensi yang besar dalam diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan potensi tersebut dalam kehidupan kita. Oke. Sekarang coba buku tulisnya dibuka semuanya dan memegang satu pensil. Coba tuliskan satu kesimpulan. Satu hal yang membuatku
ingin mencintai Allah setelah tahu arti takdir mu'allaq? Kira-kira apa? Coba dituliskan. Karena setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu sudah digariskan Allah menjadi hal yang baik, tinggal bagaimana kita menjadikan hal tersebut menjadi yang terbaik untuk hidup kita dengan usaha, doa, dan takwakal. Ini coba kita review dulu materinya. Tadi takdir dibagi menjadi berapa? 2. Takdir dibagi menjadi 2. Takdir yang pertama namanya takdir, yang kedua namanya takdir mu'allaq. Tugas untuk minggu depan silakan ditulis. Tugas untuk minggu depan silakan tulislah satu momen atau kejadian. Tulislah satu kejadian yang termasuk takdir mu'allaq yang terjadi dalam kehidupan kalian. Sudah. Oke anak-anak, Allah itu tidak akan memberi hambanya suatu ujian jika hamba tersebut tidak mampu melaksanakannya. Jika Allah memberi kalian ujian, Allah tentu tahu bahwa kalian pasti bisa melewatinya. Jika kalian merasa Allah itu tidak adil dengan memberikan ujian tersebut, maka kembalilah ke atas sajadahmu, berdoa kepada Allah, mohon petunjuk agar bisa melewati segala ujian yang kamu rasa itu berat. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa agar apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan kita manfaat dan mudah kita amalkan. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum